Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel saya. Akhir-akhir ini saya memang jarang membuat konten karena faktor kesehatan ya. Mungkin saya sudah tua. Jadi kemarin saya sempat sakit ya. Tapi ini sudah agak mending. Pada pagi kali ini saya akan mengajak kalian mengenai cara memasarkan telur puyuh ya. Nanti saya akan ke pasar. Saya sudah lama nggak ke pasar itu. Nanti saya akan ke pasar. Saya akan kasih tahu kalian bagaimana cara memasarkan telur puyuh ya. Biar para peternak tidak kesusahan dalam menjual. Sebenarnya ada beberapa cara dalam memasarkan telur puyuh. Yang pertama, yang paling gampang adalah lewat pengepul. Kemudian kalian juga bisa menjual telur puyuh ke pengecer ya. Pengecer itu yang ada di pasar itu loh, yang direbus, ada yang mentah, itu pengecer ya. Kemudian bisa lagi ke konsumen langsung. Jadi sebenarnya dari peternak itu ada beberapa step sehingga di konsumen kemudian harganya lebih mahal. Oleh sebab itu kita sebagai peternak harus tahu ya, kenapa kok di pasar harganya segini, di pengepul harganya segini. Karena memang beda. Tugas pengepul itu menyalurkan telur kepada pengecer dan konsumen. Tugas peternak sebenarnya hanya peternak ya. Tapi peternak juga bisa menjadi pengepul seperti saya. Nah, ada beberapa keuntungan dan kelemahan jika kita memasarkan ternak di pengepul. Yang pertama, keuntungannya kita sebagai peternak kan produksinya stabil ya, satu hari satu kardus misalnya. Kalau pengepul itu biasanya siap menerima telur satu hari satu kardus, asalkan dia sportif ya. Di waktu rame juga satu kardus, di waktu sepi juga satu kardus. Itu pengepul sukanya seperti itu. Nah, kemudian peternak juga diuntungkan. Diuntungannya gini, waktu keadaan pasar sepi itu pengepul biasanya siap menerima telurnya. Jadi waktu keadaan sepi itu bukannya pengepul rame ya, pengepul juga sepi. Pengepul itu bisanya dia menerima telur dari kalian itu ya merasa berbagi kesepian aja lah. Kalian sepi, di sini sepi. Jadi yang tadinya telur menumpuk di kandang, sekarang menumpuknya di pengepul ya. Gitu aja sih. Kemudian itu kelebihannya. Setelah itu kekurangannya ya. Kekurangannya kalau jual di pengepul tentunya harga akan lebih murah daripada kita jual ke pengecer maupun ke konsumen langsung. Tapi lebih murah di sini pasti sudah bisa menutup dari biaya operasional jika kalian produksinya sesuai dengan arahan saya yang kemarin sudah saya jelaskan. Jadi keuntungan peternak itu sebenarnya besar ya teman-teman ya. Dalam satu kardus itu keuntungannya itu bisa sampai 50.000. Jadi kalau kita jual ke pengepul itu masih bisa nutup ya. Kemudian keuntungannya pengepul berapa sih? Ya nggak banyak. Cuman dia bermain di dalam kapasitas ya, di dalam kuantitas. Kalau misalnya satu kardus dia untung 10.000, kalau 10 kardus dia bisa untung 100.000 dalam satu hari. Cuman itu aja sih. Tapi keuntungan tetap lebih banyak di peternak. Apalagi peternak bisa menjual ke pengecer. Apalagi ke konsumen langsung. Nah, kita akan bahas yang kedua, ke pengecer ya. Pengecer itu yang ada di pasar. Jadi kalian kalau menjual telur ke pengecer itu keuntungannya harganya jelas lebih mahal dibandingkan dari pengepul. Minimal selisih 10.000 lah. Kemudian kekurangannya ya. Kekurangannya kalau kita menjual telur di pengecer itu gini teman-teman. Waktu kondisi pasar sepi kita dituntut agar bisa menahan barang. Sedangkan kita sebagai peternak kan butuh biaya operasional yang tetap ya. Kita butuh pakan, kita butuh tenaga kerja. Sedangkan kalau pasar sepi
ya gimana, kita menyuplai barang ke pengecer itu siap, kalau pasar sepi siap barangnya tidak keluar. Nah itu kelemahannya. Walaupun harga ketika pasar sudah normal dan pasar sudah ramai, itu harga cenderung lebih tinggi. Nah itu kelemahan yang pertama. Kemudian kelemahan yang kedua, kita sering dibentur-benturkan dengan harga yang lain ya. Di pasar itu, Mas itu di sana harganya segini, kamu kok lebih mahal. Tapi kalau lebih murah ya dia diam saja ya. Begitu. Otomatis kelemahan yang ketiga, kita harus selalu update dengan informasi yang ada di lingkungan kita. Kenapa kok kita harus update? Ya itu, kalau kita sebagai peternak, apalagi menjual ke pengecer langsung baru-baru ya, kalian biasanya akan salah dalam menentukan harga. Misalnya gini, harga di pengepul adalah 250 misalnya ya. Kemudian di pengecer harganya 260. Harusnya kan seperti itu. Harusnya ada selisih lebih lah. Tapi karena kita tidak update, kita jual ke pengecer harganya 250. Ya pengecernya ya seneng lah harga lebih murah. Karena kita nggak update. Apalagi kalau harga naik. Biasanya pengecer kalau harga naik itu dia nggak bilang-bilang sih, temennya naik. Harusnya kita sebagai penyuplai yang bilang kalau harganya naik. Ini Bu, harganya naik segini. Tapi kalau harga turun, dia cepet-cepetan bilang, Mas harganya turun Mas, turun 5.000. Kita malah kadang infonya yang kelamaan ya tahu ya. Itu kelemahan yang ketiga ya tadi ya. Terus ada kelemahan lain. Nanti kalau kita dikomplain ya, kadang kan kita kalau pemasaran pakai kardus kan, apalagi waktu pasar sepi itu kan kadang barang numpuk tuh, kemudian dikirim ke pengecer, ada yang pecah, komplain. Apalagi kalau di dalam kardus ada yang busuk ya, wah mati-matian dikomplain. Itu beberapa kelemahan. Kemudian kalau kita menjual ke konsumen langsung, ya sebagai peternak dengan produksi yang biasanya besar ya, 1000 ekor, produksinya 90%, berarti 900 butir. Kita harus menimbang apakah kemampuan kita sudah satu hari bisa menjual ke pengecer, ke konsumen 900 butir atau tidak. Biasanya kalau bisa menjual dengan kuantitas banyak itu biasanya di pasar ya. Tentunya harga lebih mahal, tapi membutuhkan tenaga yang lebih ekstra karena harus berhadapan langsung dengan konsumen yang kecerewetannya itu lebih besar daripada pengepul ya. Ada telurnya kecil nggak mau dibeli, kemudian peyok sedikit nggak mau, macam-macam lah. Nah itu beberapa keuntungan dan kelebihan. Kemudian kita harus ke pasar sekarang ya, mumpung ini penjualnya masih ada di pasar, karena sebagian besar pasar itu jam 11 atau jam 10, jam 11 itu sudah pada pulang penjual telur puyuh, kecuali di pasar-pasar yang ramai seperti pasar induk ya. Nah ini ayo kita lanjut ke pasar. Akhirnya kita sudah sampai di pasar. Ini adalah pasar Batang ya guys ya. Nah ini pasar Batang itu kita kalau nggak biasa ke pasar kita bingung. Letak penjual telur itu di mana? Nah, ini kita masuk dari arah barat ya. Pertama, kalau kalian tidak biasa ke pasar, kalian mungkin kayak gini, kayak pertama kali saya keliling ke pasar ya. Masuk dari barat, keluar dari timur. Kalau nggak masuk dari utara, akhirnya kita mau kembali lagi ke utara, ternyata di selatan. Nah, kita makanya harus terbiasa. Nah sebenarnya ini kalau kita ke atas langsung ini adalah tempatnya penjual telur puyuh. Cuman saya nggak mau, ini sudah ada pelanggan saya, kita cari yang lain ya. Biasanya pada waktu seperti ini kita lebih mudah ya mencari pelanggan, karena pada kondisi seperti ini telur sudah langka ya. Seperti yang sudah saya utarakan waktu membuat video kenapa sampai kapan telur akan naik harganya, itu sampai Pilpres selesai ya. Ternyata setelah Pilpres selesai 1 minggu kemudian harga sudah naik. Nah ini
Coba nanti kita buktikan ya, seberapa besarkah respon dari pasar ketika ditawari telur puyuh oleh saya. Akhirnya kita sampai ke lantai 2. Videonya saya potong biar cepat ya. Di lantai 2 ini adalah di bagian ikan-ikan ya. Sebenarnya di depan saya ini sebelah kiri ada penjual telur puyuh yang dulu pernah mau ikut saya, cuman kok saya lihat-lihat kok nggak ada orangnya, jadi kita lewati saja. Kita akan belok ke kanan. Nah, ini bagian atas itu tempat parkiran. Oh iya, untuk kalian tahu saja, kalian kalau mau mencari konsumen baru, kalian harus lihat lokasi pasar. Pasar itu kalau di dekat dengan lokasi parkir biasanya ramai ya, jangan yang di belakang-belakang. Nah, ini kita lurus, coba nanti apakah ada. Harusnya tadi di bawah ada satu, cuman sudah pulang. Nah, kita ketemu ini satu. Ternyata yang jaga anaknya teman-teman ya, ini ibunya sedang pergi. Jadi ini saya ngobrol sama anaknya nih, dan memang pada saat ini anaknya itu bilang dia susah mendapatkan telur puyuh. Jadi saya masuk langsung direspon baik ya, kalau ada ibunya pasti disuruh kirim langsung ini. Nah, di sini saya menawarkan dengan harga yang tidak terlalu mahal dan ya tidak terlalu murah juga ya, harga standar ya. Langsung direspon bagus. Nah, kalau kalian masuk ke pasar gini, ngobrol enak, tawari. Tapi kalau misalnya kalian ke pasar waktu telur masih sepi ya, aduh, kayak orang ngemis kalian di pasar ya. Kalau kalian nawarin itu susahnya minta ampun. Tapi kalau kondisi barangnya nggak ada kayak gini ya, kalian ngobrol sebentar aja udah enak banget responnya. Seneng kalau kalian keliling pasar waktu kondisi seperti ini, seneng. Ayo Mas. Sudah selesai, kita prospek calon konsumen pertama, kemudian ini di sini kita cari lagi, dan ternyata kita ketemu lagi sama emaknya ini yang sudah pernah saya tawari tapi menolak guys. Hari ini saya tawari lagi dan dia tertawa-tawa, kurang barang katanya. Perlu diingat ya untuk teman-teman, kalau nawarin orang untuk jual telur puyuh itu ya kita harus tantang mereka ya, calon pembeli kita itu mau nggak beli telur puyuh dengan konsisten, entah itu sepi, entah itu ramai, jadi dia nggak pindah ke lain hati ya. Tapi kalau kita nggak bilang kayak gitu ya, mereka seenaknya sendiri. Karena telur puyuh itu tidak seperti telur ayam. Kalau telur puyuh itu pernah kan saya bahas kan, waktu sepi ya susah jualnya, waktu rame ya kayak kurang barang. Jadi lebih banyak maksiatnya ya kalau jual telur puyuh itu, seperti itu teman-teman. Jadi untuk mengantisipasinya kita harus bilang, sepi rame harus langgeng, konsisten ikut sama saya. Ketika kondisi pasar seperti ini kurang barang, itulah nilai tawar kita. Nanti sepi maupun ramai pun tetap kita harus konsisten, karena kita itu sudah menjadi pengepul yang berani terjun ke pasar untuk mensuplai kebutuhan pengecer. Itu baru 2 orang yang saya temui ya. Jujur ini saya sudah agak kerih, udah agak bingung ya, kalau semua saya tawari mau juga, terus saya nggak punya barang gimana. Ini saya juga harus komunikasi dulu nih sama peternak saya, bisa ndak misalnya saya tambah telur ya.
kalau bisa ya nanti saya prospek lagi yang lebih banyak. Nah ini karena dua jadah responnya sudah sangat menyenangkan ya kalau kita jualan. Nah ini saya terpaksa harus undur diri dari pasar. Ini saya percepat ya ini. Nah kemudian gini, selain lokasi pasar yang utama ada di dalam, kita juga harus tahu ternyata pasar itu juga ada yang di pinggir jalan. Ya, yang di pinggir jalan ini ada beberapa keuntungannya juga, karena sebagian konsumen kadang nggak mau ke atas, nggak mau ke pasar karena harus parkir, bayar parkirnya mahal. Nah, ini kita harus cari juga yang di sini tuh seberapa banyak ya. Ada penjual telur puyuh apa tidak. Nah kalian juga kalau pasar harus harus diamati, harus diselidiki lah, yang di pinggir seperti apa, yang di dalam seperti apa. Bisa saja yang di dalam itu sepi, yang di luar ramai. Nanti kan kalau kita dapat konsumen banyak, nanti kita bisa tahu sebarannya seperti apa telur kita punya strategi harus disuplai seberapa itu ya. Nah ini sebenarnya di sini ada satu yang sudah pernah minta ke saya, cuman saya nggak kasih ya karena agak jauh, dan waktu saya tawar itu teman saya sudah mensuplai ke sana. Wah jadi kita agak repot ya. Oke teman-teman, tadi sudah saya ajak ke pasar, sudah tahu gimana cara menawarkan barang, cara mencari calon konsumen, cara memprospek, caranya bagaimana. Nah, kita sudah dapat kesimpulan kalau kondisi seperti ini ternyata sangat mudah. Nah, ini waktunya saya untuk menjemput anak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum.